dari anggota tim Anda. Interaksi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu memimpin tim, memimpin organisasi, itu galak, kenceng, keras. Sementara anggota tim Anda, anak buah Anda tidak memberikan respon sama sekali, maka nuansa ruang kerja, atmosfer, working environment di ruang kerja Anda itu sangat kental didominasi karakter Anda sebagai leader. Tapi kalau ada interaksi, ada respon, itu akan sangat baik sekali, karena nggak semua juga bawahan kita, anggota tim kita itu pasif. Dia mencoba menengahi, dia mencoba memberikan ruang untuk bisa atasannya lebih cool, misalnya gitu, cooling down misalnya gitu. Itu akan sangat baik. Tapi semua, saya ingin sampaikan, 70% working environment kita itu sangat dipengaruhi oleh kita. Siapa kita? Kita leader. Jadi leadership style Anda itu sangat mempengaruhi organisasi, suasana kerja di masing-masing tempat di mana Anda. Ya, saya mau pakai. Oke. Sekarang kita bicara soal leadership style. Yang manakah gaya leadership style Anda? Saya sharing sedikit. Ini adalah leader saya, Pak Darmawan Junaidi. Beliau dirut Bank Mandiri. Beliau katakan gini, Bapak Ibu, barangkali karena memang Bapak Ibu adalah visitisasi, maka saya sharing mengenai bagaimana pengalaman kami di organisasi. Beliau katakan gini, keberhasilan pengelolaan organisasi itu terletak pada dua pilar, Bapak Ibu. Pilar yang pertama, Bapak Ibu kesebut tuh, ya kan? Leaders commitment. Yang kedua adalah culture. Bagaimana culture, bagaimana core values di organisasi Anda itu diterapkan. Jadi menurut Pak Darmawan Junaidi yang akrab disapa dengan Pak DJ, beliau katakan bahwa keberhasilan pengelolaan organisasi terletak pada dua pilar utama. Komitmen kita itu diimplementasikan. Tapi Bapak Ibu lihat di ujung kalimatnya masih koma. Bapak Ibu lihat ya, masih koma. Berarti masih ada lanjutannya. Dan kunci utamanya adalah di komunikasi. Jadi, ketika kita sebagai leader punya barrier, punya gap komunikasi dengan tim kita, maka organisasi kita nggak akan pernah maju. Kenapa? Karena bawahan kita sungkan ketemu sama kita, sungkan menyampaikan aspirasi kepada kita. Bapak Ibu, ini boleh jadi oleh-oleh yang dibawa pulang, bahwa memotret apa yang dilakukan di Bank Mandiri, leaders commitment, implementasi budaya, dan kunci utamanya adalah komunikasi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini saya sedikit sharing bagaimana karakter dari pemimpin yang ada di Bank Mandiri, salah satunya misalnya gitu ya. Nah, sebentar saya sampaikan, ini Pak Agus Martowardoyo. Jadi Pak Agus Martowardoyo itu karismatik banget ya. Kemudian beliau jujur galak banget dan sangat demanding. Nagih risatu, nagihnya kencang. Tapi dia mampu menempatkannya di waktu yang tepat. Jadi artinya kalaupun dia marah, kalaupun dia menekan atau meminta, menagih kerjaan sebawahannya, itu waktunya waktu yang tepat. Nggak sembarang tempat, nggak sembarang waktu. Kemudian Pak Zulkifli Zani. Beliau siapa Zulkifli Zani? Pak Zulkifli Zani itu dulunya adalah CEO Bank Mandiri dan kemudian CEO PLN. Nah, sekarang beliau sebagai komisaris utama di PT Perkebunan 3. Beliau itu eksekutor sejati, gitu, galak, demanding
banget, sulit senyum. Sulit senyum. Tapi yang luar biasa, dia selalu belain mati-matian anak buahnya kalau ada kesulitan. Nah, ini karakter. Kita lihat lagi Pak Sunarso. Siapa Pak Sunarso? Pak Sunarso itu dulunya Direktur Mandiri, pernah jadi CEO pegawai. Dari awalnya Mandiri. Dia figur yang kebapaan banget. Oh, pokoknya humanis banget. Orangnya senang main bola gitu. Dia selalu menekankan konsep work-life balance, equal antara pekerjaan dengan pribadi gitu. Kalau bicara sama tim, ngomong sama anak buah, itu yang enak ya Bapak Ibu. Itu pakai bahasanya itu bahasa yang sederhana banget gitu. Kayak Bapak ngomong sama anak gitu. Jadi kita mau eksekusi itu nyaman di hati gitu ya. Terus ada lagi namanya Pak Aquarius Rudianto. Beliau adalah Direktur Mandiri yang membawahi jaringan. Artinya apa? Lebih dari 70% gitu ya, pegawai Mandiri itu adanya di jaringan. Jaringan itu adalah cabang gitu ya. Nah, beliau yang memimpin. Ini sangat humanis banget. Cara berpikirnya itu nggak ribet-ribet gitu. Orangnya make it simple banget gitu ya. Dia taktis, simple, dan dia didik anak buahnya sampai pinter. Caranya gimana? Dia challenge anak buahnya. Kamu bisa jadi kepala cabang, kamu bisa jadi kepala. Kita kasih probation 3 bulan, gitu ya, kita cocokin. Dia demanding, suka marah. Tapi yang herannya, kalau kita ditegur sama Pak Aquarius, kalau kita dimarahin sama Pak Aquarius, kita nggak pernah rasa sakit hati. Ini adalah memang kalau leadership itu apa ya namanya ya, art ya, seni memimpin gitu. Jadi kita ditegur, dimarahin, tapi kita nggak merasa seperti dimarahin, nggak pernah ada sakit hati. Nah, ini adalah seni memimpin. So Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan di Mandiri adalah bagaimana leader kita itu bisa menciptakan leader-leader baru. Leaders create leader. Jadi nggak akan pernah mungkin leader nggak menciptakan suksesornya. Nggak akan pernah mungkin leader mendidik, menempa anak buahnya agar dia bisa menggantikan posisi kita. Kalau kita ada bawahan kita yang menempati posisi kita, kita jangan merasa kita disaingin, gitu konsepnya. Kenapa? Karena kalau bawahan kita menyundul posisi kita, insya Allah kita juga akan naik ke level yang lebih tinggi. Nah, Mandiri itu dikenal sebagai talent factory. Makanya konsepnya saya create, Tom Peters mengatakan leader don't create follower, they create more leaders. Nah, di Mandiri Bapak Ibu ada satu catatan yang luar biasa. Ini satu kebanggaan buat kami sebagai pegawai, bahwa per Desember 2022 tidak kurang dari 110 top talent Bank Mandiri telah dipercaya menduduki posisi top manajemen di kementerian, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Bank Pembangunan Daerah, dan multinational company di Indonesia. Sebut saja misalnya ini, Pak Agus Martowardoyo. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah satu inspirasi buat Bapak Ibu bagaimana leaders harus create more leaders. Kita harus menjadi talent factory. Bagaimana kita menciptakan leader-leader baru. Nah, saya memulai dengan cerita dari Pak Agus Martowardoyo. Pak Agus Martowardoyo, beliau dirut Bank Mandiri. Kemudian beliau jadi Menteri Keuangan. Ini satu bukti bahwa bagaimana kita bisa menelurkan leader-leader yang bisa terpakai di level nasional gitu ya. Kemudian beliau mantan Gubernur Bank Indonesia, dan sekarang beliau sebagai Komisaris Utama BNI dan juga Komisaris Utama Tokopedia yang videonya kita tonton tadi. Kemudian Bapak Ibu mungkin kenal dengan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin, beliau adalah mantan Dirut Bank Mandiri, kemudian mantan Wamen, Wakil Menteri BUMN, dan meskipun dia bukan seorang dokter,
Pak Jokowi menunjuk dia sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia hingga saat ini. Lalu kita kenal Pak Kartiko Wirjoatmojo, beliau mantan Dirut Bank Mandiri, sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, wamennya Pak Erick Thohir, dan sekarang beliau juga sebagai Komisaris Utama BRI. Lanjut lagi Pak Pahala Mansuri, beliau Direktur Keuangan di Mandiri, mantan Dirut Garuda Indonesia, kemudian mantan Dirut BTN, dan sekarang jadi Wamen BUMN. Artinya apa? Karirnya dimulainya semua dari Bank Mandiri. Karirnya dimulai dari Bank Mandiri, tapi kita create dia menjadi leader yang bisa mentas di panggung nasional. Kemudian kita kenal Pak Zulkifli Zaini, beliau mantan Dirut Bank Mandiri, kemudian belum lama dia jadi Dirut PLN, dan sekarang beliau jadi Komisaris Utama PT PN 3. Lagi Pak Sunarso yang tadi saya ceritain, tadinya di Mandiri, sekarang Dirut BRI. Sebelum Dirut BRI beliau sebagai Dirutnya Pegadaian. Lagi Pak Royke Tumilar, itu tadinya Dirut Bank Mandiri, sekarang beliau Dirut Bank BNI. Lagi ada Pak Heri Gunardi, gitu, dulunya Direktur Mandiri, sekarang jadi Dirutnya Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Siapa Bank Syariah Indonesia? Patut bangga, BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia dan sebentar lagi menjadi bank terbesar di Asia Pasifik. Kemudian Pak Didik Hartantio. Pak Didik Hartantio itu tadinya adalah seorang senior eksekutif vice president di Bank Mandiri, sekarang beliau jadi Dirut PT KAI. Dan yang terakhir adalah Pak Nixon Napitupulu, beliau adalah Dirut Bank BTN. Sekarang Dirut Bank BTN tadinya siapa? Beliau adalah SVP di Bank Mandiri. Nah, ini adalah satu kebanggaan buat kami bagaimana kita seorang leader harus menelurkan leader-leader baru. Leaders create more leader, gitu ya. Nah, tadi dari Bank Mandiri, sekarang kita lihat Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu udah kenal banget ini sama 3 orang ini ya. Bagaimana gaya kepemimpinan mereka. Kita lihat Donald Trump, bagaimana beliau memimpin Amerika. Ini statementnya, Amerika ini akan unggul dalam segala hal jika bangsanya menurut apa kata gue. Pokoknya lu nurut gue deh kalau lu mau maju. Itu kira-kira kata si Donald Trump. Nah, kita tahu Kim Jong Un kayak apa. Begitu kerasnya dia memimpin negerinya, otoriter. Nah, dia bilang gini, jika kalian tidak melakukan dosa besar, Tuhan tidak akan mengirim hukuman seperti yang saya berikan hukuman kepada kalian. Jadi artinya, kapan anak buahnya dibunuh, dijerat lehernya, udah hukumnya adalah hukum dia, karena dia merasa dia mewakili Tuhan di muka bumi ini. Dan kita lihat tokoh humanis Nelson Mandela, politik apartheid yang dia bangun ya, dia bilang gini, akan segera hapus dari muka bumi ini jika kita semua sama-sama berjuang memeranginya. Bapak Ibu lihat kalimat di bawah, politik apartheid ini jika kita semua berjuang memeranginya. Artinya apa? Beliau Nelson Mandela dalam memimpin selalu melibatkan rakyatnya, melibatkan aparatnya. Jadi kolaboratif. Dia ajak semua, nggak otoriter gitu ya. Dan bagaimana dari ketiga tokoh ini, Bapak Ibu boleh bercermin, menengok diri sendiri, gue mirip yang mana ya? Oh, kayaknya gue Donald Trump nih. Enggak. Gue Kim Jong Un, waduh gila parah banget. Atau mungkin barangkali Anda semua karakternya Nelson Mandela, saya nggak tahu ya, ini bagian daripada introspeksi. So Bapak Ibu, saya ingin nularkan lagi sedikit apa yang kita jadikan sebuah acuan bagaimana Mandiri mencetak leader. Ini ada gaya kepemimpinan yang sudah diajarkan
dari pimpinan kita terdahulu sampai pimpinan kita seterusnya, bahwa gaya kepemimpinan itu kayak begini. Pertama, ada tipe leader yang namanya penata. Penata itu adalah leader handal, memiliki kapasitas kepemimpinan yang lengkap. Dia bangun tim dengan baik, tidak hanya sebagai unit manager, tapi dia sebagai people manager. Nah, Bapak Ibu, ketika kita, Bapak Ibu menduduk sebuah jabatan, sekarang berada di posisi eselon 2, kita seringkali lalai bahwa kita merasa kita memimpin organisasi saja. Saya ulangi, bahwa kita seringkali lalai, lupa bahwa kita, SK kita diberikan kepada kita, kita memimpin organisasi saja. Perlu diingat bahwa sebetulnya kita juga sedang memimpin orang. Maka kita bukan hanya unit manager, kita juga sebagai people manager. Nah, ini ada kalimat populer seorang penata. Jadi ada tipe leader namanya penata. Kalimat populer gini, keberhasilan kita adalah kontribusi kita bersama. Fokus pada sasaran, nikmati setiap proses, mainkan peran masing-masing. Itu penata. Ada lagi Bapak Ibu tipe yang dikenalkan Bank Mandiri, diajarkan kepada kita semua pegawainya, adalah tipe yang namanya penuntun. Penuntun itu adalah mentor hebat. Jadi Bapak Ibu kalau tadi penata, sekarang penuntun. Penuntun itu adalah mentor hebat. Dia mampu mengarahkan, dia mampu memotivasi, dan dia terlibat di setiap proses, bukan cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi dia juga nyemplung ke dalam proyeknya, ikut support, ngajak tim. Namun dia belum membangun tim dengan baik. Dia belum menjadi penata, dia baru bisa penuntun. Ada kalimat yang biasa populer disampaikan oleh tipe leader yang penuntun. Apa? Dia bilang gini, apa yang bisa saya bantu untuk masalah ini? Saya siap arahkan kalian. Wah, gitu ya, gitu. Ini penuntun. Penata, penuntun, berikutnya adalah penagih. Nah, ini dia. Penagih ini nggak ubahnya seperti debt collector. Sekarang isunya isu pinjol, ada ngeri banget ya. Ya, seorang debt collector gitu ya. Seorang penagih, tipe penagih itu menilai tim hanya dari pencapaian hasil akhir. Dia itu orang yang malas melihat proses. Dia cuma ngeliat mana hasilnya, mana angkanya, hanya itu. Dia nggak mempertimbangkan proses kerjanya kayak apa. Mirip lah kayak debt collector. Nah, biasanya tipe penagih itu kalimat populer gini, pokoknya, ayo Bapak Ibu ngaku ya, kalau Bapak Ibu ngomong sama anak buah, ngasih tugas anak buah, dimulai dengan kata pokoknya, berarti Bapak Ibu termasuk penagih. Pokoknya saya nggak mau tahu mana hasil kerjamu. Nah, ini penagih. Yang terakhir Bapak Ibu, ada tipe namanya penonton. Penonton itu adalah observer sejati ya. Dia menata, nggak bisa nuntun, nggak bisa nagih, bisanya cuma nonton aja ya. Karena sejujurnya yang bersangkutan itu emang nggak ngerti. Dia cuma duduk, cuma megang SK, cuma menjabat karena surat keputusan, padahal dia nggak ngerti tugas dia ngapain, job dia ngapain, dia harus visioner, dia harus mengarah, dia nggak tahu gitu ya. Dia nggak memiliki kemampuan kapabilitas sebagai leader gitu. Nah, kata populernya yang biasa disebut yang karakter penonton adalah oke, saya ikut kalian saja. Bagaimana kalian saja, pokoknya terserah kalian aja. Oh, kalian mau keren, pokoknya saya mau ikut kalian aja. Nah, seolah-olah kayak bijaksana, padahal nggak ngerti. So teman-teman, apakah empat-empatnya ini mana yang jelek, mana yang baik? Yang benar adalah
kombinasi keseluruhan, Bapak Ibu. People leader yang ideal adalah bukan hanya penata saja, bukan hanya nuntun saja, bukan hanya nagih saja, apalagi cuma nonton. Harus kombinasi dari kesemuanya. Oke, Bapak Ibu, nanti disimpan waktunya untuk sesi tanya jawab, tapi saya lanjutkan dulu biar lebih makin seru ya topik bahasa. Nanti kita akan bahas, akan tanya jawab. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin sharing ke Bapak Ibu semuanya. Ini adalah hal-hal yang saya coba resum dari pengalaman saya 28 tahun, hampir 29 tahun di Bank Mandiri. Ini ada 6 kesalahan leader yang pada umumnya terjadi. Dan ingat, ini harus diperbaiki. Jadi ini yang saya sampaikan adalah 6 kesalahan leader ya, bukan 6 yang harus dilakukan, tapi 6 yang harus dihindari. Kita lihat pertama. Kesalahan pertama, kita sering kudet. Apa kudet? Kudet itu adalah kurang update. Kurang update. Apa itu Bapak Ibu? Coba, pernah nggak kita mengalami situasi kayak gini? Nggak gaul, nggak banyak temen, temennya limited edition, makan sama dia, jalan sama dia, ngopi di kafe sama dia, ke toilet sama dia, berangkat sama dia, pergi sama dia. Limited, orangnya terbatas. Kalau leader, networknya nggak bagus, pergaulannya nggak luas, maka dia akan kurang update wawasan. Ini kesalahan pertama. Nggak kenal pasar, nggak kenal masyarakat, nggak kenal potensi daerah, dan seterusnya. Kemudian ngomong nggak nyambung. Pernah nggak kita di dalam satu komunitas lagi kumpul sama orang ngomongin topik hot, kita cuma gini doang? Pernah nggak kita kayak gitu? Kalau kita pernah kayak gitu, hati-hati. Itu artinya kita diajak ngomong nggak nyambung. Kemudian gagap teknologi. Kemungkinan ini banyak terjadi karena sekarang lagi go digital. Banyak sekali di usia-usia kita tergerus sama teknologi, kita lambat untuk bisa adaptif. Dan yang terakhir adalah susah ngobrol sama anak zaman sekarang. Susah ngobrol sama anak zaman sekarang. Nah, saya mau tutup share-nya dulu sebentar. Saya mau cerita pengalaman saya begini Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada 2 anak milenial datang ke ruangan saya. 2 anak milenial itu kira-kira datang jam 9 lah, jam 9 dia datang ke tempat saya. Dia bilang gini, ini 2 anak nih, satu cowok satu cewek. Dia bilang gini sambil garuk-garuk kepala, Kang Ade, saya pusing. Pusing kenapa? Pusing. Ya udah duduk. Kenapa? Kang, Akang tahu nggak atasan saya? Wah, tahu. Kenal dong, orang itu teman saya. Kang, saya nggak ngerti Kang, jalan pikirannya mau dibawa kemana? Jadi dia lagi ngegosipin atasannya yang memang teman saya. Ingat ya, dia bilang gini, Kang, saya pusing sama atasan saya, nggak ngerti jalan pikir